dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, IKIP Siliwangi. Hari ini saya akan melaksanakan KKN siklus kedua, di mana dalam siklus kedua ini bertemakan tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah wawancara, observasi, partisipasi, dan edukasi. Saya Dimas Sahyana, Kepala Sekolah Kelas PAUD Anama. Ini enggak Ibu Dewi, kelas Tutor untuk anak Ibu pendamping. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi satu operator, cuma nggak hadir kan lagi tugas sekarang lagi tugas vaksin. Ada satu lagi guru, kemudian dia lagi cuti. Makanya kalau proses belajar mengajar seperti sekarang ini dalam masa pandemi ini, yaitu BDR, belajar dari rumah, hasilnya semuanya dipotongkan. Maka ini nanti kalau mau lihat ya, ini mau dipotong hasilnya ini, tapi ada lagi fotonya hasil anak belajar itu gimana? Mungkin alat media atau bahan ajar yang Ibu gunakan saat ini apa sih Bu? HP, ya yang paling utama kan HP ya sekarang. HP, ya buku-buku, majalah. Terus kita pakai kertas warna juga, dikasih semuanya gratis, kertas lipat. Dikasih pinjam. Ini clay. Oh iya. Ya. Mungkin Ibu gitulah dan Ibu yang lainnya merasakan kendala gitu atau kesulitan yang Ibu hadapi saat mengajar? Banyak. Satu, kalau lewat PA kan biasanya suka ada yang nangkap, ada yang enggak ya. Itu tugas begini, taunya hasilnya begini, begini, ya gitu ya. Iya ada. Memang kalau anak memang langsung sih ya tatap muka. Terus ada lagi anak itu susah untuk mengerti, walaupun itu kan orang tua ya. Kalau pas nanti ketemu ditanya doa bisa, ada yang setengah-setengah, ada apa? Memang masih kurang kalau ini kalau dari mah ya. Kalau dari mah kurang. Terus ada yang anak yang nggak ngerjain tugas kan, udah orang tuanya kan sibuk atau orang tuanya kerja, nggak ada. Padahal peran orang tua penting ya di pendidikan. Walaupun bukan masa begini, masa pandemi kayak gini, tiap hari juga orang tua mah pasti itu mah yang nomor satu, pendidikan di rumah nomor satu itu. Untuk harapan Ibu gitu ya, ibu-ibu dan yang lainnya, harapan untuk kedepannya, pembelajaran untuk kedepannya seperti apa gitu? Apa ya? Pengennya mah tatap muka lah ya. Jadi bebas dari corona ya. Normal lagi lah kayak dulu yang ini kita bisa sama murid bisa langsung berinteraksi kan, terus belajar itu nggak dibatas yang dulu sih, langsung diajarkan di betul, jadi anak-anak tuh bisa kenyang belajar kayak dulu nih. Sekarang kan bisa main itu APK, pedala, HP luar gitu. Dengan Ibu siapa ini Bu? Yerda Jamila Tusansiah.
Boleh dijelaskan sedikit identitas Ibu? Mengajar di MTS Terpadu Al-Bidayah udah hampir mungkin ada 5 tahunan lah di MTS Terpadu Al-Bidayah, mengajarnya ilmu pendidikan sosial. Kalau untuk kelas mungkin Mengajar kelasnya dari kelas 7 sampai kelas 9 ya, IPS semuanya. masa pandemi seperti ini, apakah sekolah sepenuhnya dialihkan menjadi pembelajaran daring atau bagaimana gitu Bu? Ya, semuanya daring karena juga tidak memungkinkan ya, karena situasinya juga wilayahnya lagi zona merah, jadi mau tidak mau ya daring gitu. Nah, dengan adanya pembelajaran daring seperti ini, kan pasti merubah juga cara mengajar Ibu gitu ya. Nah, Iya. bagaimana sih cara mengajar Ibu pada saat pembelajaran daring seperti ini? Ya, cara mengajarnya ya pasti daring ya, menggunakan Telegram. Kalau pembelajaran sehari-hari, kalau misalnya ada ingin bertemu langsung dengan tatap muka dengan anaknya, menggunakan Zoom. Kalau misalnya mau mengetes itu Mungkin alat dan bahan yang Ibu ajarkan ya, ya Bu? ya Kalau untuk sistem pemberian tugas atau pengumpulan tugas itu Bu biasanya melalui aplikasi apa? enggak menggunakan aplikasi sih, cuman kayak kan ngajarnya itu kayak ngajar biasa, cuman pakai Telegram. Jadi setelah menerangkan, kasih tugas, kirim foto lewat Japri aja. Ya. Nah, apakah ada gitu ketentuan baik dari Ibu atau dari sekolah ada rencana tatap muka walaupun seminggu sekali atau Karena ini kan sekolahnya pesantren, bersatu dengan pesantren, jadi anak-anaknya pun juga bukan dari wilayah Bandung aja, jadi tidak memungkinkan untuk adanya pertemuan meskipun 1 minggu sekali gitu, jadi tetap daring ya. dengan adanya pembelajaran daring ini gitu, apa sih pasti ada lah ya Bu kendala atau kesulitan yang Ibu rasakan. Nah, apa nih yang sedang Ibu rasakan saat ini? Kendalanya Ya, banyak kendalanya. Dari saya sendiri ya menerangkannya susah lah ya. iya. Kalau secara daring, dari anaknya ya sinyal, terus juga dari HP-nya juga kan tidak semua anak punya HP. Iya. Terus juga dari kuota juga kan ada orang tua yang tidak bekerja, jadi susah untuk mendapatkan kuotanya gitu. Untuk harapan Ibu gitu ke depannya sebagai guru atau sebagai tenaga di sekolah gitu ya, pengajar ya, apa sih yang Ibu harapkan? Ibu harapannya ingin cepat ketemu lah ya, nggak daring lagi gitu. Iya. Yang kedua ya, kalau misalnya tetap daring, pengennya ada kerjasama dengan orang tuanya, orang tua siswa gitu. Karena kan susah kalau tanpa ada kerjasama dengan orang tua, ya kita juga susah buat ini ke anaknya gitu. Jadi di rumah anaknya dipantau lah sama orang tua gitu. Kalau misalnya memang ada kendala apa, ya orang tua segera hubungi ke pihak sekolah atau ke guru, biar gurunya tahu, oh anak tuh dia nggak bisa mengikuti sekolah itu kenapa gitu. Jadi jangan nggak ada kabar, karena kan Suka bingung ya bingung. Guru juga kan butuh nilai, mereka juga kan butuh dinilai gitu. Kalau misalnya anaknya nggak pernah daring, ya kita juga mau nilainya dari mana gitu ya. Jadi harus ada kerjasama orang tua dan guru kalau pada saat daring seperti ini ya. Saya izin mewawancara Ibu. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Vera, Oh iya, boleh dijelaskan identitas Ibu? saya mulai mengajar itu dari tahun 2008 karena di akhir-akhir semester sambil nyusun skripsi itu udah sambil ngajar, udah sambil ngonor gitu, dari 2008 sampai. Kalau untuk sekarang mengajar di mana Ibu?
Saya sekarang ngajar di SMPN 3 Batu Jajar, mengajar IPS kelas 9. Kan dengan adanya masa pandemi seperti ini, apakah sekolah itu sepenuhnya dialihkan menjadi daring atau seperti apa gitu? Kita mengacu pada situasi sekarang ya, lagi pandemi kayak gini. Sebetulnya dari awal juga pembelajaran itu sudah dialihkan ke daring, jadi tidak ada tatap muka gitu. Jadi sekarang total semua daring gitu. Meskipun kadang itu tergantung lagi kepada guru mata pelajaran masing-masing, apakah di setiap minggunya atau di setiap bulannya akan diadakan luring. Itu hak semua guru masing-masing gitu, asal tidak terlalu banyak murid, jadi dibagi beberapa sesi gitu untuk luring gitu ya. Mana sih cara ibu mengajar gitu dalam pandemi seperti ini? Kalau saya untuk mengajar daring, balik lagi ke tadi ya, sebetulnya kalau untuk materi tidak akan tersampaikan 100% dengan detail gitu, karena kita akan beda cara kita ngajar tatap muka dengan daring gitu. Tapi kita harus mensiasati gitu agar anak tetap bisa nyampe materi yang kita ajarkan ke anak gitu. Itu tergantung siasat guru masing-masing gitu kan. Kalau saya siasatnya, contoh misalkan kita itu dianjurkan oleh kepala sekolah agar memberikan tugas itu tidak memberatkan kepada siswa, karena kita harus melihat lagi, karena situasi di rumah kan tidak bisa kondusif seperti di kelas gitu kan, karena kan di rumah itu kadang ada gangguan dari sinyal, kuota segala macam. Jadi kita harus seringan mungkin memberikan tugas kepada siswa. Nah, setiap hari itu kan kita ada jadwal pelajaran tuh. Contoh pelajaran saya IPS itu Senin dan Rabu. Jadi ketika Senin dan Rabu itu saya memberikan materi secara daring. Materinya bisa saya memberikan video lewat YouTube, atau sekarang itu kan ada aplikasi GC ya, Google Classroom. Jadi kita pemakainya itu menggunakan Google Classroom. Nah, itu tuh digunakan kita untuk memberikan materi yang kita ajarkan ke anak. Tapi saya setiap seminggu sekali itu saya ada Zoom meeting gitu. Jadi kita bisa tahu nih anak bagaimana gitu ya, kemampuan anak bagaimana. Kadang saya juga memberikan tes lisan kepada anak ketika Zoom meeting gitu. Jadi dari ibu sendiri gitu, apakah ada gitu pertemuan walaupun seminggu sekali atau ya berapa hari sekali gitu dengan murid secara luring gitu ya, dengan anak-anak? Kalau untuk pertemuan saya kemarin ya, semester kemarin itu 1 bulan 1 kali, dan itu pun saya bagi dengan 2 sesi. Jadi satu kelas itu kan 35 siswa, saya bagi 2 sesi agar tidak terlalu berkerumun. Nah, apa sih yang ibu rasakan gitu dalam pembelajaran daring seperti ini? Kendalanya mungkin? Kalau saya sangat-sangat sekali kendalanya sangat berat kalau untuk materi saya, karena saya kan lebih ke IPS ya. Kalau IPS itu kan ruang lingkup materinya tuh ada peta, ya, ada globe. Apalagi di kelas 9 kita menggunakan media pembelajaran seperti Infocus. Tapi kalau saya harus menjelaskan lewat daring, itu sangat-sangat tidak bisa maksimal 100%, karena anak kalau saya kasih video berupa peta atau luas wilayah negara ASEAN segala macam, anak tidak bisa, ini di mana sih Bu letaknya, ini di mana sih Bu, anak tidak bisa langsung bertanya, kurang jelas gitu. Kalau saya sebagai guru, apa sih harapan untuk kedepannya? Makanya harapan saya mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka normal lagi untuk mengajar gitu. Dan kalaupun memang tidak, pandemi ini belum bisa berakhir cepat gitu, saya harap agar pemerintah khususnya di dunia pendidikan itu bisa memberikan solusi yang minimal tidak hanya untuk daring, tapi kita bisa diberikan leluasa untuk tatap muka, apakah di sekolah misalkan seminggu 3 kali, apa untuk pergantian kelas, atau dibagi berapa sesi. Saya sih harapannya begitu untuk anak-anak, karena kasihan juga ya sekarang anak-anak udah hampir 2 tahun mereka belajar di rumah dengan tidak mendapat materi yang maksimal, lulus dengan nilai seadanya gitu kan, materi kurang. Ya prihatin lah sama pendidikan sekarang. Throw your hands up if you with it, drop it.